Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hambanya. Salawat serta salam hari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita masih membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagian awal dari ayat yang ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan kali ini kita akan sambung pada kalimat berikutnya, yaitu wa yuqimunas shalah. Jadi wa yuqimunas shalah biasa kita artikan mendirikan salat. Dari perintah wajib bagi kita sebagai seorang muslim itu ada masing-masing ciri khas. Paling tidak ada 3 perintah itu. Perintah salat, perintah zakat, dan perintah haji. Itu masing-masing ketika diperintahkan itu mempergunakan redaksi yang berbeda di awalnya itu. Ya, seperti kalau salat itu menggunakan kata aqim, ya, dan berbagai bentuk katanya ini. Jadi aqimu, yuqimu, wa iqami. Jadi banyak bentuk tapi maknanya sama. Jadi aqimus shalah. Jadi selalu ketika Allah memerintahkan salat, maka itu diawali dengan kata atau kalimat aqim atau yuqimuna. Itu kalau salat. Sementara zakat itu biasa digandengkan dengan kata wa'atu. Jadi aqimus shalah wa atuz zakat. Itu pasangannya itu. Atuz zakat. Itu kalau zakat. Kemudian yang ketiga haji.
Bagaimana bentuk redaksinya kalau haji? Dalam Al-Quran diantaranya disebutkan wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Wa atimmul hajjah. Jadi itu biasa gandengannya itu. Jadi kalau salat aqimu, kalau zakat atu, dan kalau haji atimmu. Ya, masing-masing berbeda redaksi yang pada hakikatnya itu sama. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Apa tujuan? Apa tujuannya itu? Tujuannya adalah bagaimana tiga perintah ini, perintah salat, perintah zakat, dan perintah haji, masing-masing punya tujuan. Kenapa disebut aqimu wa atu wa atimmu? Agar tiga perintah ini hendaknya dilaksanakan dengan sempurna. Itu sebenarnya. Memang redaksinya masing-masing berbeda, tapi tujuannya sama. Yaitu tujuannya diharapkan ketika sholat, ketika zakat, ketika haji, semuanya dilakukan dengan sempurna. Nah, itu secara umum. Secara umum, kenapa masing-masing khususnya tiga perintah ini ada gandengan katanya itu. Ya. Khusus sholat, karena inilah kajian kita malam ini. Ya, wa yuqimunas sholat. Yang biasa kita artikan mendirikan sholat. Ada satu pertanyaan yang umum disampaikan. Kenapa tidak dikatakan di sini laksanakan sholat? Kenapa bukan perintah laksanakan sholat, keluarkan zakat, naik haji? Itu kan yang umum kan? Ya. Jadi laksanakan, lakukan sholat, laksanakan sholat. Kenapa dalam perintah sholat ini, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, tidak menggunakan kata laksanakan? Tetapi justru sholat ini diperintah untuk mendirikan. Jadi bukan melaksanakan, tapi mendirikan. Apa bedanya sholat dengan mendirikan? Melaksanakan dengan mendirikan. Kalau melaksanakan hanya sebatas yang penting sudah laksanakan. Formalitas. Apa adanya. Itu laksanakan. Sudah sholat. Ya saya sudah sholat. Hanya sebatas itu saja. Ya, hanya sebatas formalitas dan apa adanya. Itu melaksanakan. Itu melaksanakan. Tapi berbeda ketika dikatakan mendirikan. Inilah yang kita akan kaji malam ini. Apa maksud mendirikan itu? Atau apa hikmah? Ya, ketika Allah memerintahkan kita salat menggunakan kata wa yuqimuna atau aqim. Ya. Di sini oleh ulama memahami beberapa maksud ya, dengan menggunakan kata wa yuqimuna.
dalam ayat ini? Kenapa tidak disebut wa yaf'aluna shalah? Ya kan sama aja kan, wa yaf'aluna shalah, melaksanakan salat. Tapi kenapa wa yuqimuna shalah? Misalnya ya qala Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak berkata an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas, di sini dikatakan iqamatis shalah, ya, mendirikan salat itu maknanya itmamur ruku'i was sujudi wat tilawati wal khusyu'i wal iqbali 'alaiha. Jadi kata Abdullah bin Abbas bahwa iqamatis shalah atau mendirikan salat itu artinya di antaranya adalah menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud, menyempurnakan bacaan-bacaan salatnya, dan semaksimal mungkin khusyuk dalam menunaikannya. Nah, ini menurut Ibnu Abbas. Ya, jadi diminta untuk menyempurnakan, untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian pelaksanaan sholat, di antaranya ruku, sujud, bacaan-bacaan dari yang kita baca dalam sholat, itu kita berusaha untuk menyempurnakan itu semua. Nah, itu satu. Sementara imam yang lain, wa qala Qatadah, sementara Imam Qatadah berkata iqamatus shalah, adapun mendirikan salat itu al-muhafazatu ala mawaqitiha. Yang dimaksud mendirikan salat diantaranya adalah menjaga waktu-waktu salat. Ya, menjaga waktu-waktu salat. Ya, maksudnya berusaha salat tepat waktu, itu maksudnya. Jadi orang yang dikatakan mendirikan salat ketika dia salat di awal waktu, pada waktunya, itu disebut mendirikan. Ya. Seperti yang difirmankan Allah dalam surah An-Nisa, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang beriman itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Kitaban mawquta. Jadi waktu-waktu salat sudah ditentukan, itu laksanakan pada waktunya. Nah, itu makna aqim. Jadi menjaga itu, jaga waktu-waktu salat. Yang kedua kata Imam Qatadah, al-muhafazatu wudu'iha. Yang dimaksud juga mendirikan salat yaitu orang-orang yang menjaga wudunya. Maksudnya mendirikan salat itu bukan hanya pada salatnya, bukan hanya pada mulai takbir sampai salam, tidak, tetapi mulai dari proses menuju salat itu dijaga, itulah yang dikehendaki oleh Allah dengan sehingga menggunakan kata wa yuqimuna. Jadi kalau melaksanakan salat, salatnya toh, itu bedanya. Kalau dikatakan melaksanakan salat, salatnya toh mulai dari takbir sampai salam. Tapi kalau wa yuqimuna mulai dari wudunya. Itu mulai dijaga, disempurnakan.
wa ruku'iha wa sujudiha. Demikian pula juga rukuknya, sujudnya, dia jaga kesempurnaan. Kemudian wa qala Muqatil bin Hayyan, imam yang lain juga mengatakan begini. Masing-masing ada tambahan-tambahan keterangan. Nah, menurut Imam Muqatil, iqamatuha al-muhafazatu ala mawaqitiha wa isbaghi tuhuri biha wa tamami ruku'iha wa sujudiha wa tilawatil qur'ani fiha wa tashahhudi was salati ala nabi fahadha iqamatu. Ya. Jadi kata Imam Muqatil bahwa mendirikan salat itu diantaranya adalah menjaga waktu-waktu salat. Sama dengan Imam Qatadah ini. Kemudian yang kedua, wa isbaghi tuhuri biha. Menjaga kesempurnaan bersucinya. Ini lebih luas lagi. Kalau Imam Qatadah hanya terbatas pada wudu. Sementara Imam Muqatil mengatakan tidak dimulai dari itu, tetapi dimulai dari at-tuhur, bersuci secara keseluruhan. Artinya apa? Mulai dari istinjanya. Jadi mendirikan sholat itu mulai dari situ dulu. Cara istinjanya bagaimana? Bagaimana membersihkan najis pada tubuh kita setelah kita buang air? Bagaimana cara bersucinya? Imam Muqatil mengatakan mulai dari situ. Itulah disebut mendirikan. Jadi kalau tidak disempurnakan atau tidak beres istinjanya, berarti belum dikatakan mendirikan. Jadi yang kita ingin tuju ini, agar kita ini termasuk orang beriman, orang bertakwa. Ini kan judul awalnya kan, siapa sih orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu orang yang mendirikan sholat. Orang mendirikan sholat itu yang mana? Menyempurnakan seluruh rangkaian sholat. Mulai dari mana? Mulai dari istinjanya. Ini banyak yang tidak paham. Jadi mulai dari istinja itu kita harus sempurnakan. Makanya kita harus belajar. Ya. Kemudian wa itmam wa tamamir ruku'iha. Ini sama. Ya. Jadi kata Imam Muqatil, orang yang mendirikan salat itu orang yang menjaga waktu-waktu salat, kemudian menyempurnakan bersucinya, kemudian dia menyempurnakan rukuknya, sujudnya, bacaan Al-Qur'annya, tasyahudnya, salawatnya pada saat tasyahud. Fahada iqamatuha. Kata beliau, ini semua dikatakan mendirikan. Nah, sudah jelaskan, sudah jelas. Jadi maksud Allah ketika memerintahkan salat menggunakan redaksi mendirikan, bahwa dalam melaksanakan salat ini bukan hanya pada proses salatnya yang harus dijaga kesempurnaannya, tetapi mulai dari istinjanya, taharahnya. Situ mulai diperbaiki. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin simpulkan ini, kalau kita ingin simpulkan berdasarkan apa yang disampaikan oleh guru kita di sini,
Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, orang yang mendirikan salat itu apabila menyempurnakan 4 hal. Jadi kalau 4 hal ini kita sudah sempurnakan, maka insya Allah kita sudah masuk wa yuqimunas shalah. Artinya kalau kita sudah masuk golongan wa yuqimunas shalah, ya berarti kita orang bertakwa. Nah, apa itu yang 4? Pertama, dalam melaksanakan sholat, kita harus menyempurnakan syarat-syaratnya sholat. Syaratnya sholat. Yang kedua, dalam melaksanakan sholat, harus menyempurnakan rukun-rukun sholat. Melaksanakan rukun-rukun sholat. Yang ketiga, dalam melaksanakan sholat, kita harus sempurnakan melaksanakan wajibnya sholat. Wajib-wajibnya sholat. Jadi ada rukun sholat, ada wajib sholat. Dan yang keempat, dikatakan orang yang mendirikan sholat apabila dia menyempurnakan sunnat-sunnat sholat. Jadi 4 ini. Inilah kita harus berusaha. Kita betul-betul sempurnakan ini. Memenuhi syaratnya, rukunnya, ada 4 ini. Jadi kalau sudah terpenuhi semua, berarti itulah disebut wa yuqimunas shalah. Nah, untuk mengetahui akan kesempurnaan melaksanakan keempat hal ini, maka memang dalam mazhab Syafi'i hanya memang dikenal 3 saja. Dalam sholat, syarat, rukun, sunnah. Tidak ada wajib kalau sholat. Yang ada wajib itu di haji. Wajib haji kan? Tapi dalam sholat tidak. Sementara imam yang lain ada. Ada wajib sholat. Artinya wajib ya wajib. Ya, ini dan itu perlu kita paham untuk menambah wawasan kita. Selama ini kita paham cuma 3 saja. Rukun, syarat, rukun, sunnah. Tidak ada wajib. Nah, wajib ini dari mana? Nah, inilah pentingnya kita rinci. Kita perlu bahas tuntas. Sebab kalau hanya sebatas tidak tuntas. Makanya saya pergunakan referensi yang lain. Jadi dalam membahas kitab tafsir ini, saya tidak hanya fokus di kitab ini aja. Saya tambah referensinya. Supaya kita punya pemahaman terhadap ayat lebih mantap lagi kan. Ya, sebab dalam satu kitab tafsir itu, ya, dalam satu kitab tafsir itu pasti keterangan atau penjelasan yang disampaikan oleh para ulama itu jelas itu tidak, itu masih kurang. Makanya perlu ada kombinasi dengan kitab-kitab yang lain. Ya, dikombinasikan. Dalam kitab tafsir ini begini, dalam kita ada tambahan-tambahan. Supaya kita punya pemahaman komprehensif dalam satu ayat atau dalam satu redaksi ayat. Ya, sepertilah ini ketika membahas wa yuqimunas shalah. Apa sih wa yuqimunas shalah? Ya. Jadi kita ya, enggak apa-apa kita rinci ya. Ya, kalau enggak bisa selesai malam ini ya kita lanjut pada minggu depan.
Pertama kita bahas dulu ya, terkait dengan ya, syarat-syaratnya. Jadi tetap kita merujuk kepada sumber yang lain ya agar pembahasan kita lebih kita komprehensifkan. Di sini ulama sampaikan bahwa syarat sholat yang harus kita pahami itu paling tidak ya atau ada 7 ya. Jadi ada 7 syarat sholat ya, ada 8 disampaikan oleh ulama ya. Di sini nanti bisa kita ukur ya apakah kita sudah sempurna di situ. Pertama jelas al-Islam, syaratnya harus Islam, selesai, tidak ada masalah. Jadi kita checklist ini, selesai, tidak ada masalah. Yang kedua, al-aqlu, kita berakal. Ya. Alhamdulillah, ini sudah kita checklist karena kita berakal ini. Kemudian al-bulugh, balik. Nah, kita semua sudah balik. Oke, selesai. Kemudian yang keempat, raf'ul hadas. Kita ini sudah suci dari hadas. Ya, kita suci dari hadas besar. Ya, kita sudah mandi wajib. Ketika kita misalnya junub ya, kita sudah mandi wajib. Nah, kemudian sebelum sholat ini kita wudu, berarti beres. Tidak ada masalah ini. Nah, kemudian yang kelima, izalatun najasah. Periksa kita punya badan, periksa kita punya pakaian, periksa kita punya tempat sholat, apakah tidak ada najis? Apakah ada najis? Periksa. Kalau tidak ada najis, alhamdulillah beres. Selesai. Nah, termasuk di sini bagian izalatun najasah ini, di situ masuk istinja karena terkait dengan membersihkan najis pada tubuh. Ya kan? Itu masuk di situ. Nah, makanya istinja ini perlu ada penjelasan khusus ya dalam beristinja itu. Kemudian yang keenam, sitrul aurah. Pada saat kita sholat tertutup aurat, alhamdulillah selesai. Nah, ini kita bisa checklist semua ini yang sudah tuntas. Kemudian yang ketujuh, dukhulul waqt. Masuk waktu. Oh jelas, setiap kita sholat pasti masuk waktu. Ya tidak mungkin kita sholat kalau belum masuk waktu. Oke, selesai masalah. Kemudian yang kedelapan, istiqbalul qiblah. Setiap kali kita sholat menghadap kiblat, aman. Aman. Jadi untuk syarat sholat selesai. Hanya mungkin perlu nanti kita akan tambahkan nanti itu terkait dengan istinja itu. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Muqatil di sini, ya itu dimulai dari istinja. Bab taharah. Bab tahara itu mulai istinja. Nah, ini nanti mungkin untuk penjelasan ini, karena ini perlu waktu, ini nanti kita mungkin minggu depan kita mantapkan ini. Ya, izalatun najasa atau bagian dari istinja ini. Nah, sekarang kita masuk dulu pada rukun-rukun sholat. Jadi setelah syarat sholat selesai. Ya, berarti satu hal untuk menuju kepada wa yuqimunas shalah selesai.
Nah, sekarang arkanus sholat, rukun sholat. Nah, rukun sholat itu umumnya kita ketahui ada 13 kan. Nah, ternyata di sini ada 14. Ya, ada 14. Hakikatnya sebenarnya 13 sama. Cuma mungkin ada bagian-bagian yang dipisah. Bahkan ada juga sumber sampai 17. Tidak perlu kita bilang, berarti ada tambahan dong. Enggak, bukan tambahan. Hanya ada disatukan, ada yang dipisah. Makanya bisa sampai 17. Ya, mana saja rukun sholat? Yang pertama, an-niyah. Jelas berniat. Kita berniat kalau sholat, Pak ya? Berniat kan? Berarti selesai. Jadi ini kita checklist ini. Ya, bagus kalau kita pastikan mana yang belum sempurna ini. Karena yang diminta di sini adalah kesempurnaan, Pak ya. Jadi bukan hanya sebatas melaksanakan, tidak. Diminta bagaimana menyempurnakan itu. Nah, sama tadi raf'ul hadas, wudu. Pertanyaannya, sudah sempurna ke kita wudu? Bisa jadi selama ini kita wudu sudah sempurna. Jadi kalau tidak sempurna berarti belum sempurna kita wa yuqimunas shalah. Jadi yang diminta itu kesempurnaan. Ya, semua orang wudu. Tapi pertanyaannya, apakah sempurna wudunya? Nah, ini mungkin perlu kita bahas juga ini. Sebenarnya banyak yang perlu. Sekalipun kesannya ini kita pindah ke kajian fikih ini, tapi tidak apa-apa dulu, karena ini bagian dari tafsir wa yuqimunas shalah. Jadi insyaallah Pak, nanti ya kita akan jelaskan nanti ini. Karena ini kita ingin kesempurnaan. Ya, kita ingin kesempurnaan ini. Jadi mungkin yang perlu kita bahas nanti terkait dengan kesempurnaan. Pertama, istinja. Bagaimana istinja itu sehingga bisa sempurna. Ya. Nah, nanti kita akan bahas itu. Yang kedua, wudu sempurna. Bahkan ada lagi mandi sempurna, mandi dengan sempurna. Semuanya kan ada aturannya itu. Selama tidak terpenuhi aturan-aturan dalam mandi, dalam wudu, termasuk juga dalam bertayamum. Kalau tidak sempurna aturannya, belum dikatakan sempurna. Kalau tidak ada kesempurna, berarti tidak terpenuhi untuk menuju kepada wa yuqimunas shalah. Jadi ini untuk wa yuqimunas shalah ini mungkin agak panjang nih. Tidak apa-apa Pak ya? Tidak apa-apa. Kita karena kita ini tujuannya belajar bagaimana ibadah kita lebih baik. Makanya insya Allah sekalipun terkesan kita kajian fikih, tapi sebenarnya ini masih tafsir wa yuqimunas shalah. Insyaallah nanti malam Selasa depan kita akan perdalam lagi kajian wa yuqimunas shalah ini insyaallah. Saya kira inilah kajian kita malam ini, dan untuk sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.